Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahu alazim. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah zuhur Masjid Taqwa yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat, hidayah dan inayah Allah, kita masih diberikan kesehatan. Dan hari ini kita masih dapat melaksanakan seluruh aktivitas kehidupan kita, dan tiba saatnya kita istirahat untuk melakukan sholat berjamaah. Selawat dan salam senantiasa kita mohon pada Allah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Hari ini kita sudah berada pada tanggal 3 Zulhijjah. Insyaallah hari Senin yang akan datang 17 Juni bertepatan dengan 10 Zulhijjah menurut kalender Muhammadiyah. Walaupun tahun ini agak berbeda dengan Arab Saudi. Arab Saudi konon katanya hari Minggu sudah 10 Zulhijjah. Hari Arafahnya hari Sabtu. Sementara menurut perhitungan Muhammadiyah, dan itu juga sudah dijelaskan oleh Ustaz kita Firdaus AM, kenapa terjadi perbedaan. Karena memang beda waktu kita dengan Arab Saudi itu 4 jam. Jadi insya Allah kita tentu menyesuaikan nanti dengan apa yang diinstruksikan, yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah. Nah, dalam bulan Zulhijjah tentu kita memahami ada 3 kegiatan paling tidak kita laksanakan. Bagi yang punya kemampuan haji, bagi yang tidak mampu kita melaksanakan salat Id, Idul Adha, kemudian melaksanakan korban. Pada kesempatan ini kami ingin kembali mengingatkan kita semua tentang bagaimana pelaksanaan ibadah korban sehingga tidak menjadi gonjang-ganjing yang kadang-kadang menimbulkan fitnah dan macam-macam. Untuk itu Ketua Majelis Ulama Sumatera Barat Pak Gus Rizal Zahar, dia itu adalah kader Muhammadiyah. Dia sudah memberikan penjelasan secara terang benderang bagaimana pelaksanaan sebaiknya menjadi acuan di dalam kita melaksanakan. Alhamdulillah di Masjid Taqwa setiap tahun tidak ada masalah. Saya tahu dari dulu, alhamdulillah pelaksanaannya tidak ada masalah. Baik Bapak Ibu-ibu yang kami muliakan, kalau kita kaji dari segi hukum, para ulama membedakan ada 2 hukum tentang kewajiban pelaksanaan ibadah korban. Ada yang mengatakan wajib, yang kedua hanya sunat muakkad. Yang wajib itu dasarnya adalah inna, ayat Tuhan yang kita baca tadi, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu, maka salatlah kamu
dan berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Orang-orang yang membenci kamu, ya, memusuhi kamu, mereka itu akan binasa dengan sendirinya. Nah, yang kedua berdasarkan hadis Nabi dari Abi Hurairah. Kata Nabi, man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa di antara kamu, kata Nabi, mempunyai kemampuan, ya, punya harta, punya uang, bisa untuk berkorban, falam yudahi, tapi dia tidak berkorban, fala yaqrabanna musallana. Oleh karena itu tidak usah saja mereka menghampiri tempat salat kami, tidak usah ikut salat di dalam Allah. Kan gitu tegasnya Nabi. Lalu ulama berpegang kepada ayat dan hadis ini, hukumnya dikatakan wajib tentu bagi orang yang punya kemampuan, wajib. Yang kedua mengatakan sunat. Apa alasannya? Kata Nabi juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, qala umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum, bahwa aku ini memang diperintah untuk berkorban, sedangkan kamu hanya sunat melakukannya. Hadisnya juga sahih. Kutiba alayyan nahar wa laisa biwajibin alaikum. Allah mewajibkan kepadaku untuk berkorban, tapi wa laisa biwajibin alaikum, dan tidak diwajibkan atas kamu. Karena itu ada ulama yang mengatakan sunat hukumnya yaitu sunat muakkad, tapi tentu kita tidak menyia-nyiakan kesempatan ini beribadah mencari karunia Allah. Kan begitu. Ya, rugilah kita. Memang ada orang yang berpaham kalau sunat ya kan tidak apa-apa, kalau tidak kita kerjakan tidak berdosa. Tapi tidak pernah kita berpikir berapa ruginya kita, ya kan, dalam rangka melaksanakan ibadah yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah kepada kita, yang bisa menjamin kita untuk menikmati surga di akhirat nanti. Nah, lalu yang menjadi persoalan barangkali ketika proses pelaksanaan terjadi gonjakan. Maaf Bapak, saya mendapat cerita yang sahih dari orang yang pantas kita percaya. Ada tempat suatu masjid katanya korbannya banyak, tapi yang menentukan itu tidak panitia, hanya diatur oleh si orang yang berkorban. Karena memang panitia itu adalah mewakili orang yang berkorban untuk menyelenggarakan. Karena tidak semua yang berkorban itu bisa melakukan penyembelihan. Kan penyembelihan itu mestinya kita yang berkorban, kita yang nyembelih, kita yang bagi-bagi, kan begitu. Tapi ada panitia. Apa yang terjadi? Oh, rupanya Bapak-bapak, oleh yang tadi berkorban, semua daging-daging itu mereka bagi bersama, sehingga yang tinggal lagi yang istilahnya galeme, pari dan segala macam. Nah, itu yang dibagi ke masyarakat. Yang daging-daging utamanya itu setelah dibagi hampir habis, dibagi oleh si orang yang berkorban. Apa yang kejadian? Datang masyarakat ramai-ramai melemparkan ke dalam masjid apa yang diberikan. Kami ini bukan orang sembarangan, kami sudah biasa juga makan daging, tapi kok seperti ini pelaksanaannya, ribut. Nah, tentu inilah yang barangkali perlu diwaspadai, jangan sampai menimbulkan kita sebetulnya ingin mencari pahala, justru mendatangkan dosa yang tidak kita inginkan. Nah, Allah kan sudah berfirman dalam surat Al-Hajj. Allah katakan, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair, ya, fadhkuru smallahi 'alaiha sawafa fa iza wajabat junubuha fakulu minha wa atimul qani'a wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Ya, Allah menjadikan onta itu menjadikan salah satu syiar agama Allah. Ya, di sana ada banyak kebaikan untukmu.
Kata Allah, fazkurusmallahi, bacalah nama Allah ketika kamu akan menyembelih sedang beribadah. Nah, setelah mereka faiza wajabat junubuha, sudah disembelih, unta sudah bisa dibagi dipereteli, ya bagilah kepada 3 macam yang orang menerima. Fakulu minha, makanlah sedikit bagian dari orang yang berkorban. Kemudian kata Allah juga wa atrimul qani'ah, dan beri pula orang-orang yang ya tidak meminta-minta, wal mu'tar, dan orang-orang yang meminta. Maka pada kecenderungan para ulama membagi ini sepertiga, katakanlah sepertiga untuk orang yang berkorban, sepertiga untuk karib kerabat dan orang umum, dan sepertiga untuk fakir miskin. Untuk fakir miskin itu kalau kita pahami dari ayat surat Al-Hajj ini. Jangan diborong oleh kita, mentang-mentang kita. Ada juga kasus jadi fitnah. Dia berkorban tersendiri 1 ekor kambing. Dia langsung jadi penitia, dipereteli kambingnya, sudah dibawanya pulang, balik lagi ikut menyelenggarakan nyale, dapat lagi daging. Nah, akibatnya apa? Jadi fitnah. Jadi fitnah. Ini. Nah, sedangkan Allah mengatakan lanjutan ayat, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak sampai kepada keridhaan Allah daging dan darah yang kamu korbankan itu. Yang sampai kepada keridhaan Allah itu adalah nilai takwa kamu itu. Ya, takwa itu tentu dibarengi dengan keikhlasan, landasan iman dengan keikhlasan. Jangan malah kita mencari ridha Allah untuk berbagi dalam rangka rezeki Allah diberikan kepada kita, lalu kita berbagi sebagai tanda kita bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Nah, kita khawatir hadirin yang kami muliakan, kalau tidak hati-hati kita nanti bisa termasuk orang yang disebut oleh Allah dalam surah Al-Imran 180. Apa kata Allah? Wala yahsabannallazina yubkhaluna bima atahumullah min fadlih wa huwa khairul lahum bal huwa syarrul lakum. Ya, jangan kamu mengira atau menduga orang-orang yang kikir dengan harta yang dikaruniakan Allah kepadanya itu akan menjadi kebaikan bagi mereka, bahkan menjadi kejahatan dan kerusakan bagi mereka. Nah, jangan sampai kita menjadi orang termasuk yang kikir dalam memberikan karunia Allah, yang kita menyangka dengan kikirnya itu menguntungkan diri, tapi ternyata kata Allah bisa berdampak buruk terhadap dia, malah berdampak kerusakan, menjadi bahan fitnah yang tidak kita inginkan. Di dalam arti rezeki dibagi ini bisa dalam bentuk infak, sedekah, zakat, termasuk korban. Kan kikir namanya, kita borong untuk kita, lalu yang diberikan sisa-sisanya kepada masyarakat, menimbulkan fitnah buruk jadinya. Itulah barangkali pengajian kita. Barangkali kalau di Masjid Taqwa kita, alhamdulillah selama ini setahu saya, alhamdulillah berjalan dengan baik, tidak menimbulkan macam-macam. Tapi mungkin di berbagai tempat, sehingga memang ketua Majelis Ulama keras sekali fatwanya yang sudah dikeluarkan beberapa tahun yang lalu, karena melihat pelaksanaan yang barangkali tidak lagi menurut konsep Al-Quran dan Sunnah. Terima kasih, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.